Shalom. Saya berterima kasih kepada, saya harus menganggap beliau sebagai orang tua, Pastor Hani Andris, yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Dan dalam perjalanan hidup itu, saudara, ada satu titik-titik yang tidak bisa kita lupakan. Nah, dalam perjalanan hidup anak saya, dia sekolah di University of Haifa, Israel. Ketika dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, dia berkata, aku tidak mau sekolah teologi di Indonesia. Wah, kenapa? Kalau aku bodoh, semua orang sudah kenal papa, katanya. Jadi masa anak Pak Sony nggak bisa. Jadi aku akan terintimidasi, Pak. Oke? Kalau aku pintar, semua orang tidak akan memuji saya. Mereka berkata, wah anak Pak Sony. Contoh ini kesaksian, saudara. Lalu kamu mau sekolah Alkitab di mana? Aku mau langsung dari sumber Alkitab itu di Tanah Suci. Wah, yang kamu minta ini berat. Persis kata-kata Elia kepada Elisa. Akhirnya saya diantar oleh Pak Simon, karena kedutaan terdekat adalah di Singapura. Dan kami diusir. Saya dan Simon diusir keluar. Anak saya yang ditinggalkan di situ tidak boleh bawa apapun kecuali kredit card. Tidak boleh bawa debit card, kredit card pun di-scan bolak-balik. Dan bolpennya pun bolpennya dari sana. Dan dia diwawancara. Bapak Ibu tahu yang diwawancara itu, yang ditanya-tanya adalah tentang saya. Mereka tahu nomor HP saya, tahu tempat tinggal saya, tahu kapan saya kembali. Dia berkata, bapakmu baru pulang dari sana, kenapa bapakmu sering ke sana? Dan mereka juga tahu apakah saya pernah bawa perempuan di kamar atau tidak. Wah, saya bilang, untung papamu baik-baik saja nak ya. Jadi hari itu juga dia langsung dapat visa 1 tahun, visa belajar. Dan mereka langsung telepon ke sana, betulkah ada satu orang Indonesia yang sekolah di sini atas nama ini, dan mereka konfirmasi. Dan anak ini berangkat dengan iman. Ketika saya mendengar bahwa Pak Simon bersama Pastor Hani akan ke sana, saya tidak memberi sinyal kepada anak ini. Saya berkata, Om Simon akan pergi ke sana, usahakan ketemu dia. Sebenarnya tujuan saya adalah agar dia bisa ketemu Pastor Hani untuk didoakan. Saya percaya impartasi, saudara. Amin. Tangan Tuhan senior itu kalau ada di atas kepalamu, segala hal yang baik itu akan turun ke atas kepalamu. Jadi jangan main-main soal ini. Saya berkata, ini anak, kami sedang berduka ya, maksudnya kami sedang berduka, anak saya laki-laki kecelakaan tunggal, kembali ke surga. Dan kami sedang berduka, jadi kami butuh satu kekuatan, termasuk Revo ini. Dia anak kedua. Singkat cerita, mereka ketemu di Israel, dia sekolah di sana, dan sepanjang 1 minggu, topik yang selalu dia ceritakan, Pak, saya didoakan sama, dia panggilnya Om Hani. Oh ya, bisa ketemu kamu? Bisa, Pak. Dan ketika beliau mendoakan saya merasa seperti mendapat kekuatan. Saudara, anak saya itu tidak terhubung dengan gereja ini. Tapi dia tahu bahwa seorang hamba Tuhan dikirim secara tidak kebetulan untuk memberikan kekuatan kepadanya. Dan itu menjadi satu titik penting dalam hidup anak saya. Dan dia berkata, Pak, suatu saat Papa juga akan bisa jadi seperti dia. Wow. Itu membekas sampai sekarang, Pastor. Dia ingat terus, aku pernah didoakan. Dan dia kesaksian terus, di mana-mana. Sekarang anak ini sudah melayani, dia akan seharusnya dapat beasiswa dari pemerintah Israel untuk lanjut ke PhD. Tapi karena perang, semua overseas student disuruh kembali ke negara masing-masing, dorm menjadi tempat pengungsian. Saya berkata, udahlah, sekolah di Indonesia aja. Tapi tidak tahu bagaimana Tuhan akan bekerja. Dan anak ini bergerak dengan imannya. Saudara, saya tahu bahwa iman itu juga ikut diimpartasikan oleh Bapak Gembala dari tempat ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan atas pertemuan itu sebagai orang tua. Hari ini kita akan belajar mengenai sebuah peristiwa penyembuhan yang terjadi di dalam perjanjian baru dan juga terkait dengan iman. Buka Alkitab saudara, kalau perlu jangan berkedip.
ikuti firman Tuhan. Anda tidak tahu nanti tiba-tiba saja sudah selesai. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 17. Saya percaya Anda sudah berkali-kali membaca perikop ini mengenai kesembuhan 10 orang kusta. Dan kita akan melihat bolak-balik dari ayat ke konteks kita, ayat konteks kita hari ini, supaya kita tahu apa yang bisa kita dapat dalam kehidupan kekristenan kita hari ini. Ingat, Alkitab itu memiliki prinsip double reference. Artinya berdampak, memiliki arti di zaman itu ketika terjadi. Dan memiliki dampaknya hari ini saat kita membacanya. Kita lihat ayat yang ke-11, saudara. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11. By the way, saya ini kesini nih karena diminta oleh STT Tapga. Jadi besok saya akan berada dalam satu workshop dengan STT Tapga, dosen-dosen STT Tapga. So kalau Anda mau sekolah, nggak usah cari STT yang lain. Karena mentornya sudah hadir di depan saudara. Paling tidak hanya itu yang bisa saya lakukan untuk membalas doa Pak Gembala kepada anak saya. Saudara, kita baca sama-sama ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara, Yesus itu tidak punya sekretaris. Tapi ketika dia memutuskan untuk to do something, melakukan sesuatu, itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Kalau di dalam Alkitab, nama geografis disebut, nama tempat disebut, maka itu menjadi sangat penting. Di situ dikatakan perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ini ada di wilayah utara Israel, saudara. Jadi rupanya orang Israel itu benci dengan orang Samaria, sehingga mereka bahkan membuat lain. Dan mereka berkata, ini wilayah orang Israel, ini wilayah orang Samaria. Siapa orang Samaria? Pada waktu terjadi penaklukan kerajaan utara, kerajaan Salomo kan pecah. 10 suku memisahkan diri ke utara, 2 tertinggal di selatan. Nah 10 suku ini kemudian ditaklukkan. Dan mereka dibuang keluar, yang tertinggal kawin mengawin dengan penduduk asing. Nah mereka menjadi semi-Yahudi. Itulah sebabnya mereka disebut orang Samaria. Jadi mereka tidak lagi memiliki darah murni Yahudi di dalam diri mereka. Sehingga orang-orang Israel berkata, kamu tidak asli. Orang Samaria berkata, kami tetap asli. Nyatanya di Indonesia, tas itu yang premium itu yang paling banyak dibeli. Jadi terjadi pertentangan dan konflik. Nah, murid-murid Yesus ini adalah orang yang rasialis, saudara-saudara. Sangat Yahudi dan sangat tidak senang dengan orang Samaria. Dan Yesus sengaja membawa mereka menyusuri perbatasan itu. Sehingga di sisi kanan mereka bisa melihat wilayah Galilea. Dan di sisi sebelah kiri mereka bisa melihat wilayah orang Samaria. Ada maksud Tuhan. Karena orang Yahudi haram menginjak tanah itu. Ada konflik historis antara Yahudi dan orang-orang Samaria. Tapi karena Yesus yang memimpin, murid-murid tidak punya pilihan. Seringkali kita juga dididik oleh Tuhan dengan cara yang seperti ini. Kita maunya ke kanan, Tuhan bilang tidak, kamu ke kiri. Kita merancang tujuan buat kita sendiri, Tuhan berkata tidak, kamu harus mengikuti tujuan yang sudah aku tetapkan. Kesana kamu harus pergi suka atau tidak suka. Masih ingat Yunus? Ya, Tuhan pergi menyuruhnya untuk berkhotbah di Niniwe. Dan Niniwe adalah salah satu capital city yang menjadi ancaman bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Karena dia memiliki kekuatan militer yang mengekspansi wilayah, memperluas wilayahnya. Yunus berkata, buat apa aku dikirim ke sana? Hati-hati loh saudara, hati-hati benar. Jangan sampai Anda melawan tujuan Tuhan. Jangan sampai orang-orang yang melawan tujuan Tuhan, hidupnya akan bergerak ke arah yang berlawanan dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan menetapkan Yunus pergi ke Niniwe, dia pergi ke arah yang berlawanan. Selalu seperti itu saudara. Makanya kalau Anda tidak sejalan dengan Tuhan, hidupmu ngaco. Tujuanmu jadi liar, jalanmu menyimpang. Kayak kepiting. Banyak Batak di sini?
Saya akan khotbah dengan bahasa Batak. Kau pernah lihat bagaimana caranya kepiting jalan? Kau lihatlah jalannya kepiting begini. Enggak pernah kau lihat kepiting jalannya begini. Itu kalau itu terjadi, Tuhan Yesus datang itu. Kalau kita buka otak kepiting, isinya kotoran itu. Makanya orang jalan-jalannya menyimpang itu, otaknya, udahlah jangan jaim-jaim lah. Kotor. Karena dia jauh dari jalan Tuhan. Tuhan bilang ke sini. Enggak, aku maunya ke sini. Jadi dia memaksa murid-muridnya. Dan kadang-kadang kita tidak punya pilihan. Saya ngomong ke Revo, nah kamu, dia sudah ditabiskan sebagai pendeta muda. Saya berkata, nah ketika kamu sudah menjadi hamba Tuhan, sudah mendapat jabatan pendeta muda, kamu sesungguhnya tidak punya pilihan lain. Kamu sudah terpilih dan kamu sudah tidak punya pilihan lagi dalam hidupmu. Tugasmu setelah ini adalah mencari pasangan hidup. Umurnya 25 tahun. Jadi pastor kalau ada calon dari sini, kan dulu kan kerajaan-kerajaan itu kan terikat di dalam pernikahan. Saya akan lebih sering ke Batam nanti. Gitu. Ngajar saudara. Dia masih belum punya pacar. Ada waktunya lah. Semoga dapat dari sini ya. Ya. Ayat 12. Jadi tidak punya pilihan kita ini sebenarnya. Begitu Anda sudah mengaku Kristen bahwa salib dalam hidupmu, Anda sudah tidak punya pilihan. Anda tidak boleh mengajukan proposal kepada Tuhan dan berkata, Tuhan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Kita punya kehendak bebas, boleh bergerak dengan arah yang berlawanan dengan Tuhan, tapi resiko kita tanggung. Ayat 12. Kita baca sama-sama. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, ini menarik, saudara. Katakan bersama saya kusta. Kusta di zaman Tuhan Yesus adalah penyakit yang hanya punya 2 kemungkinan. Sembuh atau mati. Di zaman Tuhan Yesus, hanya ada 2 pilihan yang dihadapi oleh orang ini. Sembuh atau mati. Kebanyakan sih mati. Makanya mereka berkelompok, bukan saja karena penyakitnya. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu orang mati berjalan, orang mati berjalan itu orang sudah kusta di zaman Yesus. Jadi mereka sudah tahu arah hidup mereka itu seperti apa. Tiba-tiba saudara, Tuhan lewat. Makanya saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau Anda sedang berada di gereja saudara, dan Anda merasakan hadirat Tuhan yang kuat, Tuhan sedang lewat. Tidak peduli dia pergi ke tempatmu atau tidak. Tapi ketika Tuhan lewat, itu kesempatanmu mencegat dia. Kita kan tidak tahu agenda Tuhan mau kemana. Dan gereja adalah tempat yang seringkali Tuhan lintasi. So kalau dia sedang melintas dengan hadiratnya yang kuat itu, the presence of God itu kesempatanmu mencegat kuasa itu. Tarik dalam hidupmu, yang sakit akan disembuhkan. Yang tidak mengandung itu kandungannya dibuka, saudara. Yang belum laku-laku segera punya pacar. Itu pasti itu. Itu tujuan kita, makanya jangan malas di gereja, jangan ngantuk. Rugi. Yang lain yang akan dapat. Kuncinya adalah ketika Yesus sedang lewat, orang-orang ini mencegat. Kumpulan orang-orang mati berjalan ini mencegat Yesus. Karena mereka tahu tidak ada obat. Satu-satunya harapan terakhir adalah Yesus. Maka apa yang terjadi dicatat oleh kitab ini. Mereka menemui dia. Ini yang disebut dengan divine appointment. Di gereja adalah kesempatan kita untuk mengalami divine appointment. Karena tidak usah harus ketemu dengan yang besar. Cukup satu sentuhan kecil. Hidupmu akan berubah, my friend. Kalau Anda mengalami divine appointment. Dalam bahasa Yunani namanya haptomahe. Haptomahe itu satu sentuhan kecil dan Anda menarik kuasa itu. Ketika wanita yang sakit pendarahan dia mengalami divine appointment.
Dia berkata, asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya. Dia bergerak mendatangi Yesus. Makanya saudara, jangan kaget. Orang-orang yang hidupnya bergerak mendatangi Yesus, itu hidupnya diberkati. Dia mengalami pembalikan keadaan, dia mengalami pemulihan, dia mengalami berkat Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang menjauh dari Tuhan, bukan mendekat, menjauh, hidupnya makin terperosok. Ketika dia datang, dia memiliki persoalan, makin berat persoalannya. Udah kulitnya hitam, wajahnya makin gelap. Karena menjauh. Saya tidak sedang menghina yang kulit hitam. Semua kulit adalah ciptaan Tuhan. Saya sedang memetaforakan itu, saudara. Kesel saya sebagai gembala itu, kalau saya salaman, kamu 1 bulan gak ke gereja, saya telepon gak diangkat, WA cuma read. Kenapa? Aku lagi punya persoalan, Abuna. Justru kalau kau punya persoalan, kau datang ke gereja. Bukan menghilang. Bergerak jauh dari Tuhan, nanti kayak Yunus. Tahu kayak Yunus itu? Dia ditelan ikan. Itu sekali-sekali saudara, coba belajar melihat the other side dari kisah itu. Lihat dari sisi ikannya. Natur ikan itu kan menelan. Dan harus diproses dengan asam dalam tubuhnya. Tapi atas perintah Elohim, dia berkata jangan proses itu, kau telan aja. Rasanya kalau Anda ikannya gimana? Ya, ada benda asing hidup lagi dalam perutnya. Ini gimana? Ini gimana? 3 hari 3 malam loh friend. Dia bermanuver dalam lautan yang besar. Itu bukan ikan paus ya, namanya gadol. Kita tidak tahu ikan purba apa itu. Gadol, besar. Jadi Anda akan menyiksa binatang. Kasihan ikannya. Hanya gara-gara 1 orang yang tidak taat Tuhan. Lari dari Tuhan, dia mengorbankan orang lain. Bukan hanya ikan, sebelum dia dimakan ikan, 1 kapal ketakutan. Benar ya? Makanya jangan pernah sekapal dengan orang-orang yang sedang lari dari Tuhan. Jangan sekapal. Jangan sekapal coy. Ya, nanti hidupmu apa kali. Ya, kalau Tuhan sedang mengapakan dia dan kau sekapal dengan dia, nanti hidupmu apa kali. Jadi daripada dia apa-apakan sama Tuhan, lebih baik kamu jangan apa gitu loh. Ya kan? Anak saya kadang-kadang kaget, kok ngerti ya Papa kalau bilang apa ini, artinya apa ini beda dengan apa ini. Makanya abang kalau apa kali jangan apa kali. Makin bingung dia. Kita dari Sumatera ini kan, oh jangan apa kali lah kau. Kita sudah tahu. Kau mau kuapakan. Ya kan? Saya pernah digituin orang saudara di Medan. Kalau di Medan itu, kalau jalan, yang penting maju dulu ujung mobilnya. Pokoknya cosor dulu masuk dulu. Nanti ekor akan ngikut. Gitu. Nah suatu kali ada mak-mak itu kan ras terkuat di dunia. Ya kan? The power of mak-mak. Hati-hati kalau dia naik motor di depanmu, saingnya sebelah kanan, dia belok kiri. Anda klakson dia karena kesel, gimana sih? Dia lihat, apa kau? Memang wanita ini berbahaya sebenarnya itu. Berbahaya. Ya, kalian belum pernah dengar ya bahwa jenis kelamin yang berani terhadap Elohim itu wanita. Kenapa? Tuhan sudah kasih alis yang bagus. Dia tidak terima dia lukis ulang. Jadi yang lukis-lukis alis ini berani terhadap Tuhan. Tuhan ini terlalu lebar Tuhan. Ini gimana dicabut dikit. Tuhan, ini sulamnya tintanya udah habis Tuhan. Jadi kalau Anda sedang bermasalah, jangan menjauh dari Tuhan. Nanti hidupmu apa kali. Mendekat. Orang kusta ini hopeless. Mereka sudah tahu bayangan kematian. Mereka orang mati berjalan. Tapi mereka percaya
Kalau mengalami divine appointment, dan satu-satunya cara adalah mendekat kepada Tuhan. Mendekat itu loh saudara. Mendekat, makanya kalau altar call, lari duluan. Ambil duluan, makanya kalau di gereja duduk paling depan. Ini kursi kosong. Yang depan yang dapat berkat duluan. Kalau Tuhan lewat begini, siapa yang duluan kena? Yang depan. Kalau Tuhan lewat begini, yang duluan kena yang di samping-samping itu, saudara. Anda berkata, aku kok nggak dilawat-lawat Tuhan tuh. Lu duduk belakang sih. Sekali-sekali ketawa kita ya. Dia tidak terlalu beratkan yang khotbah profesor. Sebenarnya profesor itu tidak perlu dalam gereja. Itu hanya dalam lingkup akademik. Orang kusta menemui dia. Tujuan dari menemui Yesus adalah divine appointment. Milikilah semangat itu. Apa yang sedang Anda alami hari-hari ini? Tuhan tahu persoalanmu. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu mungkin Anda kehilangan harapan seperti orang kusta ini. Tapi ada jalan keluar seperti yang mereka lakukan. Mereka datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengecewakan mereka? Tidak. Di dalam ayat 13, dan berteriak, shout out! Berteriak, apa teriaknya? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kapan Anda terakhir teriak sama Tuhan? Kapan Anda terakhir teriak sama Tuhan? Orang kalau teriak itu, namanya siapa Pak? Pak Andre. Coba Bapak di situ deh. Ya, hadap sana. Hadap sana. Coba. Pak Andre. Dia nggak dengar. Pak Andre. Nah, silakan duduk Pak. Pak Andre. Artinya saya sedang menarik perhatian Tuhan. Jadi sikap itu penting. Sikapmu, di mana engkau duduk. Yang penting adalah bagaimana dengan sikapmu Anda sedang mencari perhatian Tuhan sehingga dia memalingkan wajahnya kepadamu. Dan di pemazmur berkata di mana wajah Tuhan menghadap, di situ berkatnya mengalir. Saya sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di mimbar ini. Saya harus copot jas. Panas. Soalnya Pak Simon bilang, Abuna, kalau khotbah di Tabga itu harus ganteng. Jadi harus rapi. Ya. Kita teriak enggak? Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar doa. Doa itu adalah teriakanmu kepada Tuhan. Isi hatimu yang Anda keluarkan kepada Tuhan, saudara. Makanya dalam gereja Anda tidak hanya sekedar hadir, duduk di kursi, memanaskan kursimu, lalu bertemu dengan orang Kristen yang lain, berpelukan, selesai. Bukan gitu my friend. Bukan gitu Fernando. Anda harus egois mengejar Tuhan. Ketika ada pujian penyembahan, orang lain di sebelah kiri dan kananmu begini, biarin aja. Itu dia. Anda antusias karena Anda sedang menarik perhatian Tuhan. Itu yang Tuhan mau lihat. Tuhan itu senang dengan yang begitu-begitu. Kalau Anda melihat ada orang yang terlalu atraktif, Anda berkata ini orang caper. Ya memang tapi kalau dalam Tuhan yang caper-caper begitu yang Tuhan minta. Wah ini yang ada yang berbeda ini. Yang satu baris ini kalau pujian mengangkat separuh tiang. Tapi yang satu yang paling ujung angkat tangan. Aku mau menjamah yang angkat tangan itu yang tinggi-tinggi. Ini loh saudara, teknologi penyembahan yang seringkali kita abaikan dalam gereja. Sehingga akhirnya perjumpaan dengan Tuhan itu dialami oleh orang lain. Yang lebih radikal, yang lebih antusias dibanding kita.
Maka sesungguhnya dalam gereja kita sedang berlomba seperti 10 orang kusta teriak sama-sama, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Karena mereka tahu oknum yang mereka panggil itu adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dan pribadi itu yang dipanggil oleh 10 orang kusta, hari ini ada di gereja saudara. Anda siap memanggil dia. Dan dia siap mendengarmu. Ini baru pendahuluan. Teriak sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Sebab kita manusia bisa berkata tidak, aku yang kamu minta itu aku tidak punya. Tapi Tuhan tidak pernah seperti itu kepada anak-anaknya. Dan itu yang berlomba, bayangkan 10 suara saling teriak, bersaut-sautan. Yesus, Yesus, tolong kami. Mereka paling berteriak dengan suara yang paling keras. Supaya dia tahu yang penuh dengan belas kasihan ini mengarahkan mata kepadanya. Saudara, Anda tidak perlu maju ke depan, bahkan saat Anda duduk di kursi, ada antusiasme Tuhan menjamah dan mendekatimu. Bahkan sejak hadir dalam gereja, Anda bisa mengalami perjumpaan itu. Mendekat tanpa berteriak nggak ada gunanya. Iya kan? Tapi mendekat dan berteriak, itu yang kita pelajari dari orang-orang yang sakit kusta ini. Ayat 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. You see? Anda lihat? Di mana mata Tuhan memandang, di situ sesuatu terjadi. Oke? Ya? Di mana mata Tuhan memandang, di situ berkatnya mengalir. Ketika Yesus memandang mereka, sesungguhnya kuasa sedang dialirkan. Coba kalau Anda lagi jatuh cinta. Ya, Anda duduk laki-laki di sebelah sini, yang Anda taksir duduk di sebelah sini. Ketika dia lewat sambil jalan begini misalnya ya, pelan-pelan dengan slow motion. Anda mengamati dia, tiba-tiba dia juga palingkan matanya. Kedua mata bertatapan, ser enggak di hati? Ser enggak? Hah? Kalau sama manusia bisa ser, apalagi sama Tuhan. Itu yang akan kita alami. Itulah apa kali itu yang kubilang dari tadi. Ser. Hati bergetar. Ishak dan Ribka tidak pernah ketemu. Mereka dijodohkan. Ketika Ribka datang dari arah padang gurun dan mereka tiba di sebuah padang, dia melihat laki-laki ganteng keluar dari padang. Alkitab kita berkata dalam terjemahan Indonesia, Ribka turun dari untanya. Sebenarnya enggak. Ribka jatuh melihat kegantengan Ishak. Dia terpeleset, jatuh. Dalam bahasa Ibrani itu dia terjatuh. Dan itu adalah gambaran hadirat Tuhan. Ketika Anda ketemu Tuhan, Anda mengalami sesuatu. Anda mengalami sesuatu. Yesus memandang mereka. Ada ser. Kuasa mengalir. Dan Yesus berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Itulah bukti bahwa Yesus selalu mengaitkan dirinya, pelayanannya, pengajarannya dengan hukum-hukum perjanjian lama. Karena kalau kita baca dalam hukum perjanjian lama, di dalam imamat, hukum-hukum Musa, orang yang penyakit kusta harus diasingkan dari kumpulan, harus menjauh dari ruang sosial, punya kumpulan sendiri. Kalau mereka lewat di jalan, mereka teriak kusta, 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 supaya mereka tidak ikut menajiskan dan menulari orang lain. Dan ketika mereka mendapati diri mereka sembuh, mereka tetap tidak boleh masuk di dalam kumpulan sosial.
kecuali diizinkan oleh iman yang memeriksa mereka tubuhnya secara detail. Yesus berkata, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Dan mereka berlari dengan sukacita. Di tengah jalan mereka mendapati diri mereka sembuh. Kita harus tepuk tangan untuk ini. Lihat hasilnya, saudara. Mungkin kita menjadi seperti mereka yang sedang putus asa. Butuh satu sentuhan sore ini. Kita harus menarik perhatian Tuhan. Justru lagi bermasalah kita harus lebih makin radikal pada Tuhan. Tuhan nanti akan buka jalan. Kalau di situ tidak ada jalan, dia buka jalan. Di situ tidak ada pintu, dia ciptakan pintu. Di situ nggak ada orang, dia hadirkan orang lain secara tiba-tiba. Anda tidak pernah tahu cara kerja Tuhan. Di tengah jalan mereka sembuh. Harapan mereka terkabul. Nah, kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kesel nggak saudara kalau Anda nolong seseorang, orangnya nggak bisa berterima kasih? Hah? Sangat kesel kan? Ini orang nggak tahu diri, udah ditolong mentung, udah ditolong nggak berterima kasih. Walaupun kita kadang-kadang bersifat rohani dikira, aku sih tidak perlu kata terima kasih, tapi mbok ya berterima kasih. Ya kan, ya, kita kan suka begitu kan? Ya kan? Tapi itu alamiah saudara. Ketika kita menolong dan bertindak atas hidup seseorang, melakukan kebaikan, seharusnya secara normatif orang itu berterima kasih. Bersyukur, terima kasih ya. Tapi dari 10 orang yang sembuh, hanya 1 yang kembali untuk berterima kasih. Wow. Kata lain, berterima kasih ini hanya 1 yang mengucap syukur. Kata mengucap syukur itu kalau Anda pernah mendengar kata Eukaristi, itu artinya mengucap syukur. Give thanks. Kenapa? Karena sudah menerima sesuatu. Arti Eukaristi adalah karena kita menerima sesuatu, kita mengalirkan ucapan syukur itu. Saudara, seberapa sering Anda menerima berkat Tuhan, tapi lalai dalam mengucap syukur kepadanya. Kita tidak ada bedanya dengan 9 orang yang pernah disembuhkan dari sakit kusta mereka. Dan tidak pernah kembali kepada Tuhan Yesus. Kata mengucap syukur itu adalah kata yang seringkali langka dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kita berharap mujizat yang lebih besar. Anda masih bisa bernafas, masih punya keluarga, masih punya pekerjaan, masih melayani Tuhan, masih sehat. Anda seharusnya mengucap syukur atas semua itu. Karena Anda sudah menerima sesuatu dari tangan Tuhan. Dan Anda mengucap syukur atas apa yang Anda terima. Itu artinya give thanks itu saudara. Itu artinya Eukaristi. 10 orang yang diberkati. Hanya 1 yang kembali. Dan orang ini tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu rupanya orang Samaria. Berarti yang 9 siapa? Bukan orang Samaria. Itu adalah orang Yahudi sendiri. Mereka lebih takut pada hukum Taurat daripada Yesus yang menyembuhkan mereka. Mereka pergi kepada imam, bagi mereka khalas, sudah selesai. Tapi orang ini berbeda. Kadang-kadang saudara, yang namanya orang Kristen itu mengecewakan. Tapi orang non-Kristen justru melakukan hal yang jauh lebih baik daripada orang Kristen. Jangan mau begitu. Jangan mau begitu. Kalau Anda tidak suka pada seseorang temanmu itu dalam gereja itu biasanya mulutmu monyong. Karena lalu Anda mulai begini, duduk di samping. Suka gitu kita. Ketika Anda mengucap syukur, ada sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh orang Samaria ini, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa
Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Berarti Yesus tahu bahwa mereka sudah tahir. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Harusnya kita malu ya, kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak Kristen di luar gereja ini jauh lebih baik dari kita. Harusnya kita malu. Maka mari kita mulai memposisikan sikap, karakter, hati kita, saudara, untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Dimulai dari mengucap syukur. Level pertama dari mengucap syukur adalah mengeluarkan ucapan syukur dari mulut. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Praise to the Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas roti hari ini. Ada kuasa dalam ucapan syukur itu, saudara. Karena dia seperti punya efek domino. Menarik berkat yang lebih besar lagi datang. Karena Tuhan berkata, ini orang berbeda dari yang lain. Level kedua dari mengucap syukur adalah bukan hanya sekedar ucapan yang keluar dari mulut, tapi disertai dengan kesadaran dan kepercayaan terhadap sesuatu yang menjadi tujuan dari ucapan syukur itu. Dan siapa yang menjadi tujuan ucapan syukur kita? Yaitu Tuhan sendiri. Makanya saudara, orang-orang yang suka lukis-lukis alisnya harus belajar mengucap syukur dari apa yang sudah Tuhan beri. Biar tersinggung gak apa-apa. Dapat. Terima kasih Tuhan. Aku masih punya alis. Daripada gak punya alis, nanti kayak tuyul. Kan lucu. Coba kita alis kita semua dicukur, masuk ke gereja. Lucu kan? Mari kita belajar menjadi orang-orang yang mengucap syukur. Lawan, kontras dari ucapan syukur adalah mengeluh. Komplain. Seberapa sering Anda merepet-repet pada Tuhan? Bahkan bukan hanya pada Tuhan. Anda merepet-repet pada situasi, pada orang lain. Pagi, siang, malam, tidur. Habis waktumu. Anda mengeluarkan perkataan kosong yang sia-sia. Tidak akan berdampak, malah mereduksi imanmu, mengurangi imanmu. Dan akan makin jauh dari Tuhan. Sebaliknya, setiap hari penuhi. Ada lagu itu Pak Weliar ya. Mulutku, Pak Weliar, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ada unsur waktu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kalau mulutmu penuh ucapan syukur, yang keluar itu bau yang harum. Walaupun gigimu busuk. Serius. Harum. Karena memuliakan Tuhan. Betul nggak Pak Andre? Karena Anda sedang terhubung dengan Tuhan. Tuhan itu senang dengan ucapan syukur loh saudara. Dalam 1 Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Enak tidak enak, baik tidak baik, tetap mengucap syukur. Tuhan akan membalikkan keadaan. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang tahu diri. Kasih tahu kiri kananmu, aku nggak tahu diri, aku. Kasih tahu kiri kananmu, kamu tahu diri ya? Ngomong. Kamu tahu diri ya? Berapa sering Tuhan sudah tolong hidup kita ini? Tuhan sudah tolong kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita lagi diberkati, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Status di Facebook, di IG, oh praise to the Lord. Oh. Begitu sedang bermasalah. Begini nasib.
Maka hidup kita itu seperti jalan di tempat. Kita tidak pernah mengalami sesuatu. Saudara, bagian yang terakhir. Ayo belajar mengucap syukur ya. Amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayat 19, kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan di situ, restore. Ibaratnya sudah rusak, direstorasi, dan biasanya arti kata restore di situ, hasil restorasi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu saudara, powerful sekali. Makanya kalau hidupmu mengucap syukur, Anda akan melihat saudara, wajahmu cerah. Ada kehidupan, ya kan? Ubanmu berubah jadi hitam, kerut-kerutmu berubah, hilang. Wajahmu makin menjadi kelihatan lebih muda. Karena hidupmu penuh dengan ucapan syukur. Coba lihat muka orang yang suka merepet-repet. Udah kantong matanya makin turun, jalannya makin bungku, makin tua. Aduh. Saudara, dia pun tersandung, dia salahkan Tuhan. Makanya matamu itu lihat jalan. Itu. Tuhan akan melakukan restorasi. Ini akhir zaman, saudara. Makin sempit waktunya. Ada satu tempat favorit saya di Bukit Zaitun. Di rumah seorang muslim. Saya kalau masuk harus belanja di tokonya. Dan dia tahu, Pastor Sony, Abuna Sony datang. Please welcome. Zakaria berkata bahwa ketika Mesias akan datang, dia akan menjejakkan kakinya di atas Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun terbelah di sebelah sana dan sebelah sini. Dan tanda-tanda pembelahan itu sudah mulai ada di Bukit Zaitun. Itu sudah menjadi tanda bahwa sebentar lagi. Dan patahan itu makin besar. Patahan itu makin besar. Sampai nanti akhirnya tiba di Gunung Moria. Makin besar. Seharusnya kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Besok daftar sekolah Alkitab. Ini nggak ada pesan sponsor. Ada Pastor Stephen di sini. Nggak ada pesan sponsor. Saya nggak pernah menerima pesan-pesan sponsor. Tapi Tuhan memang sebentar lagi akan datang. Kita bersih-bersih baju. Karena kita calon pengantin. Coba kalau Anda lihat pengantinmu, bajunya kemproh, jorok, baju warna putih, banyak nodanya. Pengantinnya bilang, ih. Hati orang itu, saudara, kalau ketemu pengantinnya, dia bersuka cita. Wow, aku mau ketemu pengantinku. Ketika dia ketemu, dia lihat pengantinnya jorok. Ih. Anda harus menggenapi, kita semua menggenapi. Menjadi pengantin yang siap menyongsong kedatangan Tuhan mempelai laki-laki itu. Maka kita harus bersih-bersih. Haleluya. Ada satu lagu lama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas perbuatanmu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Oke, sudah ketemu ya kuncinya ya? Sekarang di mana Anda duduk, Tuhan hadir di gereja ini, saudara. Saya orang luar bisa merasakan kehadirannya. Nah, seandainya dia ada di depanmu saat ini, nyanyikan lagu ini dengan hatimu. Seperti sedang bercakap-cakap dengan dia. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Memang masalahku masih banyak, tapi satu demi satu pasti akan beres. Pasti akan beres. Mulai dari rasa syukur. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Singkar maju ke depan.
Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan Rajaku, Thank you Lord. dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang Makasih. ajaib. Biarlah hidupku selalu Menyenangkan. Sekali lagi, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Bersyukur pada Tuhan, saudara. Oh Yesus, Bersyukur atas hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, kesehatanmu. Bersyukur. dengan apa kan ku balas Sudah melakukan banyak pekerjaan besar dalam hidup saudara. Katakan, biarlah hidupku ku selalu menyenangkan hatimu. Yes. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. ajaib dan mulianya. Rabata karabaya shekarabata karabaya shadarabata. Oh kata karabaya shadarabata karabaya shadarabata karabaya. Roh Kudus bergerak. Holy Spirit release your power. Jamah setiap hati. Jamah setiap hati. Jamah anak-anakmu. Jamah satu demi satu. Dijamah oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Jamah sakit penyakit keluar dari tempat ini. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun. Ada jalan keluar. Ada harapan. Jamah anak-anakmu Tuhan. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Hati yang luka Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu di dadamu. Lihat tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan. Rasakan sesuatu yang mengalir. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Sore ini menjadi satu titik penting dalam kehidupan kami. Yes. Katakan sama-sama, betapa kagum. Lihat tangan-tangan itu Tuhan. Perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulialah. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Holy Spirit, jamah anak-anakmu. Kau yang mengetahui setiap hati. Kau yang mengetahui setiap hati. Besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Jemaat saja, betapa kagum. Oh yes Lord. Jamah anakmu itu Tuhan. Jamah dia. Jamah hatinya. Satu sentuhan kecil Tuhan. Never be the same again. Sekali lagi dari hatimu katakan, betapa kagum. Jesus. Sama-sama. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indah
kepadamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih Tuhan. karya-Mu. Oh indahnya, Makasih oh Tuhan. heran kasih-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Mari angkat suaramu. Give thanks. Keluarkan rasa syukur dari mulutmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan. Shekarabata karabaya shekaralalalalalalala. Yaramoka gorabata karabaya shekarabata karamene. Yekata karabaya shekaralalalala. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi katakan, mulutku penuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Terima kasih ya Yesus. Yesus Tuhan. Aku merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami hal yang sangat penting hari ini. Kami pulang seperti orang yang membawa harta dalam bejana. Kami pulang dengan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Ada pengharapan bahwa Tuhan pasti mendengar kami. Dan kami mau mengambil komitmen untuk menjadi orang Kristen yang mulutnya penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepadamu. Berkati rumah Tuhan di tempat ini, Genizahmu. Engkau terus hadir, menjamah anak-anakmu, membuat kesembuhan, pemulihan, sukacita, dan transformasi hidup. Materaikan semua firman itu Tuhan di dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin.